Malam merayap perlahan, menyelimuti kampung Rawabuntu. Dan seperti biasa, kabut tipis selalu setia menggantung di sekitar rumah tua yang terletak di ujung jalan balat. Warga menjulukinya rumah senyap. Bukan hanya karena letaknya yang terpencil, tapi karena sudah puluhan tahun tidak ada suara kehidupan yang benar-benar berasal dari dalamnya. Rumor yang beredar tak pernah pupus. Rumah itu meminta tumbal. 3 pemuda yang dibilang nekat, Andi, Bima, dan Chandra, memutuskan untuk membuktikan rumor itu hanya omong kosong. Mereka adalah pemburu konten horor amatir. Malam Jumat Kliwon itu, dengan kamera usang dan senter seadanya, mereka menembus gerbang besi berkarat. Bau apek, debu tebal, dan aroma aneh seperti darah kering langsung menyambut mereka. Dan lantai kayu yang berderit memprotes setiap langkah. Oke guys, kita mulai dari ruang tamu, bisik Andi menyalakan kamera. Ruang tamu itu besar, dengan perabotan yang tertutup kain putih. Di saat mereka bertiga memasuki ruang tamu, tiba-tiba Bima menunjuk ke dinding. Lihat itu. Bima melihat di dinding yang kotor terukir kasar sebuah simbol aneh, menyerupai lingkaran dengan garis-garis silang di dalamnya. Di bawahnya tertulis dengan arang, 5 nyawa, 5 jiwa, membuka gerbang abadi. Chandra bergidik. Ini benar-benar seperti ritual sesat. Saat mereka memasuki kamar utama, suasana menjadi jauh lebih berat dan dingin. Di tengah kamar, di sini pasti intinya, kata Andi. Tiba-tiba, senter Bima berkedip liar, lalu mati total. Sial, baterai habis. Dalam kegelapan, tiba-tiba mereka mendengar suara. Bukan derit, bukan desau angin, tapi sebuah nyanyian lirih dan serak. Seolah berasal dari tenggorokan yang tercekat. Nyanyian itu diiringi dengan suara menyeret yang berat. Suara apa itu? Chandra mencengkeram lengan Andi. Lama-kelamaan, suara itu semakin jelas, terdengar seperti hitungan mundur. 3 sudah dikorbankan. 2 yang dicari. 1 akan datang membuka gerbang abadi. Bima panik. Keluar, kita harus keluar dari sini.
Tanpa berpikir panjang, mereka pun segera berlari kembali ke ruang tamu. Namun, pintu utama yang tadinya terbuka sedikit, kini tertutup rapat. Mereka mendorongnya, tapi seolah ada tembok tebal di baliknya. Di dinding, ukiran arang tadi telah berubah. Bertuliskan 5 nyawa, kini menjadi 3 nyawa sudah diambil, 2 sisanya milik rumah. Dan di sampingnya muncul 2 nama baru yang ditulis dengan cairan merah yang masih basah. Bima dan Chandra. Andi menoleh. Wajah Bima pucat pasi. Matanya membelalak ketakutan. Chandra sudah lemas di lantai. Air mata dan ingusnya bercampur. Rumah ini meminta kita, bisik Bima. Tiba-tiba dari kegelapan di sudut ruangan, sesosok bayangan yang tinggi besar muncul. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya siluet hitam pekat yang tampak menyeret sesuatu. Saat bayangan itu mendekat, aroma darah kering bercampur amis menusuk hidung mereka. Chandra menjerit histeris. Ia merangkak menjauhi bayangan itu. Tapi kaki bayangan itu bergerak cepat, seolah melayang. Dalam sekejap, bayangan itu menerkam Chandra. Jeritan Chandra langsung terputus, menjadi gumaman tertahan. Andi hanya bisa melihat melalui pantulan cahaya senternya yang sempat ia nyalakan kembali, bahwa tubuh Chandra terkulai lemas. Dan bayangan itu seperti mengambil sesuatu dari dadanya. Bima yang melihat adegan mengerikan itu tak mampu lagi menahan akal sehatnya. Ia berbalik dan berlari, mencari jendela atau lubang apapun untuk keluar. Andi terpaku memegang kamera yang masih merekam. Ia melihat bayangan itu, kini menoleh ke arahnya. Lalu melangkah menuju Bima yang tengah mencoba memecahkan kaca jendela. Bima berhasil menembus kaca, tapi sebelum sempat melompat, ia terhenti. Lehernya seolah dicekik oleh tangan tak kasat mata. Ia meronta, lalu pandangannya kosong. Tubuhnya jatuh terjerembab di atas serpihan kaca. Bayangan itu kembali menoleh pada Andi. Andi sadar, ia bukan target. Namanya tidak ada di dinding itu. Ia adalah saksi yang dibiarkan hidup untuk menceritakan kengerian itu. Atau ia adalah yang terakhir yang akan membuka pintu gerbang. Ketika bayangan itu bergerak mendekat, Andi menjatuhkan kamera dan lari. Berlari tanpa arah, menabrak dinding, tersandung kursi, hingga akhirnya ia mencapai pintu dapur. Pintu dapur itu terbuka. Ia berlari sekuat tenaga, menembus kabut, tidak menoleh ke belakang. Ia terus berlari hingga kakinya terasa lumpuh dan paru-parunya seperti terbakar. Keesokan paginya, Andi ditemukan pingsan di pinggir jalan raya,
5 kilometer dari kampung Rawabuntu. Ia selamat, tapi jiwanya hancur. Polisi hanya menemukan mobil mereka di depan gerbang rumah senyap. Di dalamnya ada kamera Andi. Rekaman terakhir menunjukkan pemuda itu berlari. Lalu rekaman terpotong pada suara pintu dapur yang terbuka. Di dinding ruang tamu rumah senyap, polisi menemukan ukiran arang yang baru. Semua nama telah terhapus dan hanya tersisa satu tulisan baru di bawah simbol lingkaran. Pintu telah dibuka. Dan di ambang pintu dapur, polisi menemukan 3 bercak darah kering. 3, bukan 2. Tumbal ketiga adalah Andi. Ia telah dikorbankan, bukan dengan kematian, tapi dengan kegilaan abadi yang akan menjaganya tetap hidup. Sebagai penjaga gerbang dari kengerian yang menanti di rumah tua di ujung jalan kematian. Dan pada akhirnya, Andi harus dirawat di rumah sakit jiwa. Selama dirawat di sana, Andi sering melukis dan mengukir di dinding kamarnya. Ia tidak melukis kejadian yang ia alami, melainkan kejadian-kejadian dari masa lalu yang ia tidak ketahui sebelumnya, yaitu kejadian mengerikan yang terjadi di rumah kematian itu. Lukisan pertamanya adalah seorang pria berwajah serakah, mengenakan pakaian kuno, sedang berjabat tangan dengan bayangan hitam. Di bawah lukisan itu, ia menuliskan, "Kontrak darah demi emas yang takkan habis." Dia, sosok itu, adalah Raden Broto, seorang juragan kaya raya, namun dikenal sangat tamak dan terobsesi dengan kekuasaan abadi. Dahulu, rumah itu didirikan pada masa penjajahan. Raden Broto, yang merasa kekayaannya tidak cukup, memutuskan untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan tak terbatas dan umur panjang. Ia menemui seseorang yang memberikannya sebuah perjanjian 7 generasi. Dengan roh jahat yang sangat kuat, ia menyebutnya Sirawu Jati. Syarat perjanjian itu mengerikan. Raden Broto dan keturunannya akan menikmati kemakmuran luar biasa, asalkan rumah senyap harus rutin diberi persembahan berupa tumbal jiwa manusia setiap kali ambang kekuatan spiritual rumah melemah. 3 jiwa untuk menjaga kekayaan materi, 2 jiwa untuk membuka gerbang keabadian, yang dipercaya akan menjaga kehidupan keturunan Raden Broto tetap berlimpah. Selama beberapa tahun, perjanjian itu dipatuhi secara rahasia. Namun salah satu cucu Raden Broto, Purnama, muak dengan ritual darah tersebut. Purnama memutuskan untuk menghentikan pesugihan itu. Pada saat malam Jumat Kliwon, saat waktu penumbalan tiba, Purnama mencoba menghancurkan altar persembahan di ruang rahasia. Yang tidak ia ketahui, resiko perbuatannya itu akan memicu kemurkaan Rawu Jati yang terikat pada darah rumah keluarganya. Makhluk itu tidak bisa membunuh Purnama
karena ia ada keturunan langsung sang pembuat janji. Sebaliknya, ia itu menuntut tumbal pengganti, yaitu orang-orang terdekat Purnama, sebagai pengganti tumbal yang gagal dipersembahkan. Malam itu, tepat setelah Purnama menghancurkan altar persembahan, istri Purnama yang sedang berada di kamar, bersiap untuk tidur, tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, diikuti dengan rasa sakit yang luar biasa di bagian dada. Ia melihat bayangan gelap itu mendekat dan merayap ke tubuhnya. Istri Purnama tewas dalam posisi berteriak tanpa suara. Fisiknya yang tidak terluka, tetapi di dadanya terdapat bekas hitam, seperti hangus yang melingkari ulu hati. Jiwanya diserap untuk menjaga pilar kekayaan keluarga Broto. Setelah membunuh istri Purnama, kini Rawujati mengincar anak angkatnya yang masih kecil. Makhluk itu memasuki kamar, mengambang di atas ranjang sang anak. Anak itu terbangun dengan mata terbelalak, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran mereka ditarik keluar dari raga. Mereka tidak menjerit, hanya menatap langit-langit dengan ekspresi terkejut yang membeku. Saat Purnama menemukan mereka, kedua anaknya masih dalam posisi tidur. Tetapi mata mereka terbuka lebar, pupilnya putih sepenuhnya, dan tubuh mereka terasa dingin seperti es. Jiwa mereka diserap untuk menjamin perlindungan keluarga dari ancaman luar. Dan korban ketiga adalah pembantu setia keluarga Purnama, yaitu Mbok Marsi. Pada awalnya Mbok Marsi ingin mengetahui penyebab suara gaduh dari kamar persembahan. Namun sebelum sampai di kamar persembahan itu, Mbok Marsi mulai tersedak dan kesulitan bernafas. Tubuhnya terangkat beberapa senti dari lantai. Kematiannya adalah yang paling kejam. Mbok Marsi tewas karena jiwanya dipaksa untuk keluar. Ketika tubuhnya jatuh, di lehernya terdapat bekas cekikan berwarna biru keunguan yang jelas. Dan seluruh pembuluh darah di wajahnya tampak pecah. Purnama yang kembali dari kamar persembahan hanya bisa menemukan 3 jasad yang tergeletak di lokasi berbeda. Ia memahami bahwa Rawujati itu telah mengambil 3 nyawa pengganti, dan kini tinggal menunggu 2 tumbal terakhir yang akan dijadikan tumbal keempat dan kelima untuk sepenuhnya membuka gerbang keabadian. Purnama yang menyaksikan keluarganya tewas mengenaskan, menjadi histeris dan hampir gila. Jasad istri dan anak angkat kesayangannya menghilang secara misterius. Namun jasad Mbok Marsi, Purnama tidak sanggup menguburkan jasad pembantu setianya itu. Ia justru menyeret jasad itu ke ruang tamu dan meletakkannya di atas meja besar yang ditutupi kain putih. Dan Purnama pun pergi dari rumah itu dan menghilang. Namun sebelum menghilang tanpa jejak, ia sempat mengukir simbol perjanjian, lingkaran dengan garis silang, dan pesan peringatan
di dinding ruang tamu dengan darahnya sendiri. 5 nyawa, 5 jiwa, membuka pintu gerbang keabadian. Sejak saat itu, rumah itu ditinggalkan dan menjadi kosong. Meskipun rumah itu ditinggalkan, tetapi kutukan dan energi gelapnya tetap hidup. Dalam senyap menunggu korban berikutnya untuk melengkapi siklus tumbal kelima. Dan ya, Andi adalah penjaga pintu gerbang. Dia tidak mati, tetapi ia menjadi penjaga gerbang, satu-satunya yang tahu kebenaran, tetapi tidak mampu menyampaikannya. Dia diberikan gambaran kilas balik memori kelam rumah itu, kisah Raden Broto, pengkhianatan Purnama, dan kematian kejam keluarganya. Kini menjadi kebenaran yang hidup dan berputar tanpa henti di benaknya yang rusak.